Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad nazala qalaman lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi qad balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa kasyafal gummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Al-Mukarram Dr. Anwar Matondang MA selaku dosen pengampuh Tafsir Ahkam di semester 3 ini dan rekan-rekan seperjuangan sekalian. Di sini saya yang bernama Trisandi memohon izin untuk menyampaikan hasil dari makalah saya, yaitu dari kelompok terakhir, kelompok 14, yang berjudul Nikah di dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Ahkam. Di sini sub-judul yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama di bab pendahuluan secara logotan dan istilahannya, lalu tafsir ulama tentang ayat-ayatnya, pembagian ayat-ayat nikah di dalam Al-Quran, lalu hukum-hukum orang-orang yang terkenai wajib nikah, siapa-siapa saja di antara 5 hukum tersebut, antara wajib, mubah, sunnah, haram, dan makruh. Lalu ada juga nikah, kata nikah di dalam Al-Quran, serta perspektif ayat-ayat hakamnya, hukum-hukumnya. Lalu pembagian kata imro'ah, zauj, dan sohibah dalam Al-Quran. Lalu di subjudul berikutnya ayat-ayat yang berkaitan dengan nakah dan penafsirannya. Dan yang terakhir prosedur tafsir ayat ahkam. Lalu kesimpulan. Di sini saya ingin menyampaikan secara lugatan dan istilahan terlebih dahulu. Menurut Quraisy Shihab, di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata nikah berasal dari kata nakaha yankihu nikahan, yang berarti mengawini, dan merupakan masdar memiliki 2 makna, yaitu menggauli atau ijab dan qabul. Kata ini di dalam Al-Quran terbentuk sebanyak 23 kali, 19 kali berbentuk kata kerja, 18 kali berbentuk kata kerja, dan 5 kali berbentuk kata sifat. Nakaha yankihu nikahan Allah sebutkan 23 kali, imro'ah 81 kali, dan zauj sebanyak 4 kali, dan sohibah sebanyak 4 kali. Menurut Azharuddin Sahil, kata nikah terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 237. Kata menikahkan terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Kata menikahi terdapat di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 49 dan Al-Quran Al-Baqarah 221. Sedangkan untuk kata kawin terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 230, 32, dan 235, dan An-Nisa ayat 6, dan An-Nur ayat 33 dan 60. Kata mengawini terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 25 dan 127, An-Nur ayat 3, Al-Ahzab ayat 53, dan Al-Mumtahana ayat 10. Kata mengawininya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 53 dan Al-Mumtahana ayat 10. Kata mengawininya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50, dan kata dikawini terdapat Al-Quran surah An-Nisa ayat 22. Kata mengawinkan terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 37, dan kata kawini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 22. Kata kawinilah terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 dan 25. Kata kawinkanlah terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Sebelumnya terdapat di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Allah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis-jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Setelah Allah mengatakan
di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah juga seakan-akan menurut Quraisy Shihab mengatakan bahwa pasangan di dalam dunia ini cuma ada laki-laki dan perempuan. Makanya ada katanya pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Lalu di ujung ayatnya Allah katakan bagi kaum yang berpikir. Allah seringkali mengkaitkan setelah perintahnya atau ayat Al-Quran turunkan ditutup bagi kaum-kaum yang berpikir, seakan-akan menandakan orang yang pintar atau orang yang berpikir mudah untuk menemukan kebenaran dalam ayat Al-Quran. Lalu di surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum wash-sholihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yugnikahumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dari orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah lah yang akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Berikutnya di surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah maha menjaga dan mengawasi kamu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penafsiran ayat ahkam. Di dalam surah Al-Qasas, nikah berbunyi unkihaka, yaitu ayatnya qala inni uridu an unkihaka ihda ibtayya hataini. Berkatalah dia Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakmu. Berikutnya ada kata tangkiha di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 230, hatta tangkiha zaujan ghairahu, hingga dia menikahkan dengan laki-laki yang lain. Berikutnya di surah Al-Baqarah ayat 221, tangkihu wala tankihul musyrikati hatta yu'mina, janganlah kamu menikahkan perempuan musyrik hingga mereka beriman. Ada juga di surah An-Nisa ayat 22 yang berbunyi dengan kata mufrad tankihu, wala tankihu ma nakaha abaukum, janganlah kamu menikahkan wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Berikutnya ada mufradnya berbentuk tankihu hunna di dalam Mumtahina ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allah a'lamu biimanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Berikutnya yang berkaitan dengan tafsir ahkam, yaitu ayat-ayat hukum orang yang terkenai hukum menikah, yaitu yang pertama adalah mubah. Mubah berarti orang yang boleh menikah atau juga tidak menikah. Hukum inilah menjadi asas hukum seseorang menikah. Yang berikutnya adalah wajib. Yang berikutnya adalah wajib. Orang yang menikah dihukumi hukum wajib apabila ia telah mampu secara
jasmani dan keuangan, serta dia mempunyai keperluan yang mendesak untuk menikah, maka terkenailah hukum wajib. Dalilnya, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum ba'a ya ma'syarus syabab man istata'a minkum ba'a falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basri wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihim bisyam fa innahu lahu wijaz. Lalu hukum yang ketiga adalah sunnah, itu berlaku bagi mereka apabila ia mampu menahan atau tidak tergoda dari perbuatan maksiat. Dalilnya an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Yang berikutnya terkenai hukum makruh, yaitu berlaku bagi mereka yang merasa dirinya akan berbuat zalim kepada istrinya yang ia nikahi, namun tidak sampai pada tingkatan ini menyakiti, atau menurut pandangan ulama ia mampu secara nafkah materi tetapi ia tidak mampu secara nafkah rohani atau sebaliknya, maka hukumnya makruh, khawatir ia akan menyakitkan atau tidak bisa membahagiakan istrinya secara penuh. Yang berikutnya, yang terakhir adalah hukum haram. Apabila seseorang menikah mempunyai sifat atau balas dendam atau ingin mencelakakan pasangannya, atau juga dia tidak memiliki bekal yang cukup secara jasmani dan rohani atau materi, maka hukum bagi seseorang yang ingin menikah tersebut adalah haram.